Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin dari tim KKN PPM UGM 2021 Unit Plumbon dan Kalidengan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing materi mengenai infeksi menular seksual atau IMS yang merupakan dampak dari seks bebas dan seks di luar nikah. Harapannya, setelah pemaparan materi kali ini, kita lebih sadar akan bahaya dari seks bebas. Apa sih IMS itu? IMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Menurut riset yang dilakukan CDC, kelompok remaja dan dewasa muda dengan rentang 15-24 tahun adalah kelompok umur yang memiliki resiko paling tinggi untuk tertular IMS. IMS sendiri dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu IMS karena bakteri, IMS karena jamur, dan IMS karena virus. Bagian pertama ini kita akan bahas mengenai IMS karena bakteri. Gonore atau kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini menginfeksi membran mukus saluran reproduksi manusia, termasuk serviks, uterus, tuba falopi pada wanita, dan uretra atau saluran kencing pada wanita dan pria. Lalu, bagaimana gejala dan tandanya? Pada wanita, umumnya penderita akan mengeluarkan lendir yang berwarna kuning kehijauan atau putih susu dari vagina, seperti yang tertera pada gambar tersebut, di mana pada area vagina penderita keluar banyak sekali lendir putih. Lalu, penderita biasanya juga akan merasakan nyeri dan panas saat buang air kecil, mengalami perdarahan, kemudian frekuensi buang air kecil yang meningkat, dan juga nyeri yang tajam. Lalu, bagaimana pada pria? Tanda dan gejala pada pria sebagian besar sama sih seperti pada wanita. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini ya teman-teman, bahwa dari lubang penis penderita keluar lendir berwarna putih. Selanjutnya, kita akan membahas sifilis yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis merupakan penyakit menahun dan bersifat kambuhan dan dapat menyerang seluruh organ tubuh. Gejala dan tandanya dibagi berdasarkan tahapan perkembangan penyakit. Pada sifilis primer dan sekunder, intinya adalah terjadinya lesi atau luka pada area reproduksi seperti yang tertera pada gambar ini. Kita bisa lihat ya teman-teman bahwa terjadi luka pada organ reproduksi wanita. Lalu pada periode laten terjadi hilangnya gejala klinis sifilis, sehingga bisa saja penderita beranggapan bahwa sifilisnya sudah sembuh, padahal sifilis ini bisa berkembang menjadi sifilis tersier, di mana pada tahap ini sifilis sudah nggak nular, tapi bisa menyerang organ lain, yaitu kardiovaskuler, kemudian susunan saraf pusat, dan timbulnya komatosifilis. Nah teman-teman, pada gambar kali ini ngeri sekali ya terjadi sifilis pada pria, di mana pada pria ini batang penisnya sudah membengkak sangat besar, kemudian timbulnya luka atau lesi yang cukup besar pada batang penisnya. Oke, pada bagian kedua kita akan membahas IMS karena jamur. Candidiasis vaginalis yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, teman-teman, biasanya infeksi Candida albicans ini banyak terjadi atau banyak menyerang kaum wanita dengan gejala dan tanda rasa panas dan gatal, lalu terjadi kemerahan, iritasi pada vulva, kemudian sekret atau lendir vagina itu berwarna putih susu atau bisa juga menggumpal dan kental, kekuningan. Kemudian rasa sakit dan rasa tidak nyaman saat buang air kecil dan sakit saat berhubungan intim. Nah, pada gambar berikut ini, penderita ini mengalami infeksi Candida, di mana sudah banyak sekali ya sekret-sekret atau gumpalan-gumpalan putih pada vaginanya. Nah, lalu bagaimana sih
eh, mengurangi gejala panas, gatal, kemudian sakitnya dari infeksi ini. Nah, berikut adalah mengurangi gejalanya. Caranya adalah menghindari douching karena mengganggu keseimbangan organisme dalam vagina, lalu menghindari iritan seperti semprotan kebersihan kewanitaan, parfum, bedak, atau sabun. Nah, jadi sebenarnya menggunakan parfum, bedak, atau pembersih kewanitaan itu menyebabkan iritasi ya teman-teman pada area kewanitaan. Nah, sebenarnya boleh dipakai tapi pada area luar saja, jangan sampai mencapai vagina bagian dalam. Kemudian juga menjaga area genital tetap bersih dan kering dengan cara menggunakan pakaian yang longgar untuk memungkinkan sirkulasi udara, kemudian menggunakan celana dalam berbahan katun yang menyerap keringat, kemudian juga menggunakan pembalut dan bukan tampon. Nah, di sini teman-teman wanita, teman-teman gadis, nah tahu nggak perbedaan pembalut dan tampon? Nah, di sini saya sudah menampilkan ya dari segi bentuk dan ukuran dari tampon dan pembalut di gambar pojok kanan bawah. Kita bisa lihat yang besar itu yang biasa gadis-gadis Indonesia pakai, yaitu pembalut. Nah, sedangkan yang bentuknya seperti peluru yang panjang kemudian ada ekornya itu tampon. Nah, biasanya ini cara makainya adalah dengan cara dimasukkan ke dalam vagina seperti itu. Nah, kemudian di gambar di atasnya ini ada vaginal douche dan juga sabun kewanitaan. Oke, bagian terakhir kita akan membahas IMS karena virus. Nah, herpes genitalis atau kalau orang Jawa itu biasanya ngomongnya memberi nama penyakit ini adalah dumpo. Nah, penyebabnya itu adalah herpes simplex virus. Gejala dan tandanya sama sih pada dumpo-dumpo yang biasanya dialami di kulit kita, yaitu adanya luka lepuh berisi cairan dan di sekitar lukanya itu berwarna merah ya, dan munculnya secara berkelompok. Area lukanya terlihat bengkak, terasa lunak, kemudian ada gejala seperti flu juga ya. Bisa mengalami demam, sakit kepala, kelemahan, atau bahasa Jawanya itu adalah gergesi, seperti itu teman-teman. Nah, ngeri sekali ya, dompo aja kalau di kulit biasa sudah sakit, apalagi di organ intim kita yang notabene lebih tipis kulitnya dan lebih sensitif, lebih lembut. Nah, rasanya tentu sangat panas dan sangat nyeri. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Nah, di Indonesia sendiri kejadian orang dengan HIV/AIDS ini cukup banyak. Terbukti pada triwulan 2 tahun 2020 hingga Juni 2020 terdapat 543.100 orang yang sudah terinfeksi HIV. Yang perlu kita tahu pertama adalah bagaimana cara penularannya. Nah, cara penularannya ini ya tentu melalui hubungan intim ya teman-teman. Baik melalui seks vaginal, anal, atau melalui dubur, atau oral, atau melalui mulut dengan pasangan yang sudah terinfeksi HIV. Kemudian bisa juga transfusi darah yang sudah mengandung virus HIV, atau antara ibu dengan bayi selama kehamilan, bersalin atau menyusui, dan juga jarum suntik atau jarum tato yang terkontaminasi. Nah, bisa juga nih melalui pisau cukur yang dipakai bersamaan dengan penderita HIV. Intinya adalah HIV itu ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran darah dengan cairan tubuh yang mengandung HIV seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminar, dan air susu ibu. Nah, HIV ini tidak menular loh pada kontak fisik biasa seperti berpelukan, berciuman, menari, atau berjabat tangan dengan seorang yang terinfeksi. HIV juga tidak menyebar melalui udara, air, atau gigitan serangga. Untuk gejala dan tandanya, ada 4 fase. Pada fase akut dan kronik, gejalanya masih ringan atau tanpa gejala. Pada fase infeksi HIV simptomatik,
sudah muncul gejala yang lebih berat karena virus HIV ini sudah menghancurkan sel kekebalan tubuh kita. Pada pembentukan AIDS sendiri, sudah terjadi infeksi yang lebih luas dan juga bisa berkembang pada cancer atau kanker ya. Nah, ketika virus HIV ini tidak kita singkirkan, bisa terjadi atau mengarah pada pembentukan AIDS dalam kurun waktu 8-10 tahun. AIDS atau infeksi virus HIV juga bisa mengarah pada komplikasi karena sistem tubuh kita diserang oleh virus sehingga terjadi infeksi jamur seperti kandidiasis, kemudian infeksi virus seperti virus TBC, cytomegalovirus, kemudian meningitis atau radang selaput otak, kemudian bisa juga mengalami tumor limfoma atau tumor pada dinding pembuluh darah atau yang namanya sarkoma Kaposi. Pada akhirnya, lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Nah, berikut cara mencegah tertular atau terinfeksi virus HIV, yaitu menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks, gunakan jarum yang bersih, jika sedang hamil ya segera mendapatkan perawatan medis, pertimbangkan sunat bagi pria. Jika berisiko tinggi terpapar, maka bisa konsultasi ke dokter untuk mendapatkan obat pencegahan. Di sini saya mencantumkan gambar perbedaan antara kondom pria dan kondom wanita. Nah, selama ini ya teman-teman yang dijual di apotek di luar sana biasanya banyak kondom pria, tapi juga ada nih kondom wanita yang notabene lebih besar secara ukuran. Oke, kita sudah lihat beberapa IMS, dan IMS itu merupakan penyakit yang mengerikan dan sangat menyakitkan ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, penyakit ini perlu dicegah dengan cara tidak berhubungan intim sebelum menikah. Jadi buat adik-adik remaja, jangan berhubungan intim sebelum kalian menikah. Lalu, jika berhubungan intim, setia saja pada satu pasangan, jangan bergonta-ganti pasangan, jangan melakukan free sex atau seks bebas, kemudian menggunakan kondom dan menghindari faktor-faktor pencetusnya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.